Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 411. Kenshin yang mendengar percakapan tentang keluhan seorang karyawan yang mengatakan atasannya arogan, sering marah dan bertindak kasar. Kenshin yang bersama Kaori yang lagi makan di situ jadi merasa kasihan mendengar cerita anak pemilik warung yang bicara dengan temannya. Bahkan Kaori langsung bertanya, "Oh ya Mbak, kok bisa gitu ya? Atasannya kok jahat sekali. Emang Mbaknya kerja di mana?" Kemudian anak pemilik warung yang bernama Monica menjawab sambil memperlihatkan seragamnya. Dirinya lantas bilang, "Oh ini Mbak, saya kerja di sini, di PT Alam Persada Indah." Sedang Kenshin yang bersama Kaori. Di saat itu Kenshin tak sadar. Ia memang belum mengetahui kalau perusahaan itu adalah salah satu milik ayahnya. Di sela-sela itu Kenshin malah bercanda. Ia pelan-pelan bilang ke Kaori, "Oh ya Kaori, kamu jadi emosi ya kalau dengar curhatan Mbak itu. Pemimpinnya yang tak baik, semena-mena pada bawahan." Kaori menyahut, "Iya say, kita kan sama perempuan juga. Jadi aku bisa merasakan perasaan Mbak itu. Masa sama wanita tega sekali berkata-kata kasar. Apalagi Mbak itu kerjanya customer service, yang punya sikap halus dan sopan. Kok malah dimaki-maki? Emang keterlaluan ya mereka." Kenshin lalu bicara, "Iya Kaori, aku setuju denganmu. Kebanyakan kalau orang ada di atas, apalagi mereka punya jabatan, seringkali jadi lupa, seolah paling berkuasa. Nggak cocok sedikit saja langsung marah. Sama seperti istriku dulu, dia juga begitu. Dikit-dikit tersinggung, aku pun tak luput ditegur, dimarahi olehnya." Kenshin tertawa pelan, dan Kaori langsung bilang, "Maksud kamu say, kamu menyindir aku ya? Jahat nih kamu, udah lama diingat aja." Kenshin menyahut, "Tapi terus terang Kaori, aku dulu emang suka kalau dimarahi oleh kamu. Cewek cantik saat itu." Hahaha. Kenshin tertawa lagi, dan mereka saling bicara hingga tak terasa Monica mengantar temannya yang hendak akan pulang. Begitu pula Kenshin dan Kaori yang selesai makan. Kenshin kembali bersama Kaori, dan di waktu sebelumnya Luna yang sehabis wawancara mereka pun pulang juga. Luna bersama ibunya akan berjalan keluar. Tiba-tiba Pak Sopir bicara, "Ayo Mbak dan ibunya, silahkan masuk. Saya akan antar sampai ke rumah dengan mobil perusahaan." Luna jadi terheran. Ibunya langsung bilang, "Oh ini Luna, tadi Mas itu mengatakan kalau kita pulang akan diantar oleh Bapak ini." Saat mendengar hal itu, Luna pun mengerti. Ia sangat senang sekali. Sedang calon karyawan di situ yang sebelumnya meremehkan mereka menjadi iri melihat Luna dan ibunya sudah mendapat perhatian, mendapat fasilitas perusahaan. Semua calon karyawan itu pun jadi cemberut mukanya. Mereka sangat tak menyangka melihat hal yang demikian. Singkat cerita, saat di perjalanan, Luna ditanya ibunya, "Gimana Luna, wawancara kamu tadi? Apa kamu sudah diterima kerja?" Luna menjawabnya, "Iya Bu, Luna sudah diterima. Mulai besok bisa kerja. Ini semua berkat doa Ibu." Mendengar hal itu, ibunya senang sekali, langsung memeluk anaknya. Bahagia mereka tak terkira, padahal hampir saja putus asa tak punya harapan. Di tengah itu Pak Sopir bilang, "Selamat ya Mbaknya, sudah jadi karyawan perusahaan. Semoga betah dan nyaman. Kalau ada apa-apa, tinggal bilang saja ke Tuan Muda. Tuan Muda kita orangnya baik sekali. Dia suka menolong, suka membantu pula. Jadi nggak perlu segan kalau ada yang penting. Mbaknya nanti bilang saja." Mendengar bicaranya Pak Sopir, Luna dan ibunya langsung teringat. Ibunya Luna pun menjawab, "Iya Pak, benar itu. Kami ini tadi sampai lupa, belum sempat bicara, mengucapkan terima kasih." "Oh ya Luna, kamu besok datangi ya, bilang ke Mas Kenshin, katakan terima kasih itu karena sudah menolong kita." Luna pun menjawab, "Iya Bu, baik." Luna besok akan mencari. Tak beberapa lama kemudian, sampailah mereka di jalan raya. Pak Sopir pun pamit pulang. Luna dan ibunya berjalan
untuk masuk ke kampungnya. Dan tak disangka, semenjak 1 jam yang lalu, pemilik kontrakan ada di situ. Orangnya lagi menunggu. Ayahnya Luna yang di kursi roda. Di saat itu juga, merasa khawatir sekali, akan disuruh pindah, karena tak bisa bayar kontrakan. Beliau pun hanya pasrah. Bahkan semenjak tadi, berpikiran tak enak, pasti istri dan anaknya pulang seperti biasa, tak akan membawa uang. Sedang pemilik kontrakan ini menagih uang sewa. Di tengah resah dan gelisah, istri dan anaknya pun datang. Luna mengucap salam, ayahnya pun menjawab, dan terkejut mereka saat tuan rumah ada di dalam. Luna pun sama, merasa khawatir juga, karena memang tak punya uang. Pemilik kontrakan pun bilang, "Oh ya Ibu Mariani, saya kesini mau mengambil uang sewa. Apa ibunya ada uang? Soalnya ini lagi ada banyak yang antri. Kalau Ibu Mariani tak bisa bayar juga, maafkan saya sebelumnya. 1 minggu lagi, Ibu Mariani harus pindah, karena rumah ini akan dihuni oleh penyewa yang lainnya." Mendengar hal itu, Luna dan ayahnya sedih sekali. Mereka tak punya pilihan lagi, selain hanya pasrah. Dan ibunya Luna menjawab, "Oh kebetulan hari ini saya ada uang, jadi akan saya bayar sekarang." Ibunya Luna tiba-tiba mengeluarkan uang dalam amplopnya yang diberi oleh Kenshin tadi. Seketika itu juga, Luna dan ayahnya terkaget, dan pemilik kontrakan jadi senang. Wajahnya langsung berubah, mukanya tak sewot lagi, tak marah seperti sebelumnya. Ibunya Luna kemudian berkata, "Ini Bu, saya bayar semua. Tolong dicatat ya, agar tak salah paham." Pemilik kontrakan pun menerimanya. Ia langsung menulisnya. Setelah menerima uang, orang itu berpamitan. Dan Luna pun bertanya, "Ibu dari mana ya, mendapat uang sebanyak itu?" Ayahnya pun demikian, bertanya hal yang sama. Ibunya Luna pun menjawabnya, "Beruntung kita Luna, ibu tadi mengantar kamu wawancara kerja, dan bertemu pemuda itu di warung. Saat kamu masuk kantor pegawai, ibu tiba-tiba diberi uang untuk bayar kontrakan. Apa jadinya Luna, kalau tadi nggak ada uang? Pasti kita semua tinggal di jalanan. Jadi bersyukur sekali kita Luna." Luna pun baru tahu itu. Wajahnya pun bahagia, penuh senang dan ceria, karena tak membayangkan keluarganya bisa selamat diusir dari rumah kontrakan karena ditolong pemuda yang baru dikenalnya. Ayahnya pun sama. Beliau bertanya pada istrinya, "Siapa Bu yang memberi uang sebanyak itu? Kok dia baik sekali, mau menolong kita ini?" Istrinya menjawab, "Ini Pak, seorang cleaning service yang kerja di tempat Luna wawancara, yang memberikan uang ke kita." Suaminya pun bertanya, "Kok bisa Bu, kerjanya kan biasa? Emang gajinya berapa, sampai memberi uang sebanyak itu?" Istrinya tersenyum. Begitu pula anaknya Luna. Kemudian Luna yang menjawabnya, "Iya ya, kerjanya emang biasa. Cuman cleaning service. Tapi ternyata dia ya yang punya perusahaan. Dia bos muda ya di situ." Ayahnya terkaget, jadi tak mengerti maksudnya. Istrinya pun bilang, menjelaskan hal yang sama. Setelah itu, mereka pun merasa senang. Luna pun demikian. Sudah tak sabar menanti besok akan kerja untuk membantu keluarga. Dan di lain tempat, Andini kakaknya Dita, ia juga bertanya tentang kelanjutan hasil wawancara kerjanya. Dita pun menjawabnya, "Oh ini Kak, Dita besok itu langsung bisa kerja. Dita sudah diterima jadi karyawan." Sambil bicara itu, Dita tersenyum lebar, mukanya begitu ceria, penuh bahagia. Kakaknya pun sama, jadi senang mendengarnya. Kemudian ia cerita, "Oh ya Dita, kakak tadi ditawari cowok itu untuk kerja di situ, sama seperti kamu. Gimana menurutmu?" Saat mendengar itu, Dita pun terkejut. Lalu ia bertanya, "Apa Kak, cowok itu bilang begitu, menawari kakak kerja di situ? Ya mau aja Kak diterima. Gajinya besar loh Kak, fasilitasnya juga lengkap, perusahaan ternama pula. Tapi kok bisa ya menawari kakak ini? Atau jangan-jangan dia suka kakak Andini ya?" Dita tertawa. Andini menjawabnya, "Kus, kamu jangan bilang begitu. Cowok itu kan sudah punya istri. Cantik pula istrinya." Dita menyahut, "Tapi kakak kan juga cantik. Barangkali aja tuan muda itu tertarik." Dita tertawa, bercanda menggoda kakaknya. Andini menjawab, "Nggak boleh bicara gitu Dita. Kagak pantas rasanya." Dan Dita mengerti. Kemudian,
Hari pun berganti. Kenshin yang punya rencana telah bercerita ke ayahnya untuk melihat-lihat kinerja pegawai yang ada di perusahaan, khususnya yang tak tahu dirinya, yang belum juga mengenalnya. Ayahnya langsung saja menjawab, "Oh, itu ada banyak sekali. Kalau kamu mau, ayah akan tunjukkan." Dan bos besar pun mengirim pesan nama-nama perusahaan yang belum diketahui Kenshin, beserta pula alamatnya, yang semuanya skala kecil, bukan perusahaan yang besar. Kenshin membacanya, ada banyak sekali bidang usaha milik ayahnya, dan salah satunya terbaca, PT Alam Persada Indah. Kenshin merasa pernah mendengarnya, seolah baru saja terlintas di benaknya. Namun Kenshin masih lupa, di mana mendengar nama ini. Kemudian ia memutuskan, kalau gitu akan ke sini dulu. Melihat perusahaan tersebut, Kenshin pun bersiap, ia akan berangkat. Padahal perusahaan itu, tempat kerjanya Monica, yang atasannya orang jahat. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya